Kalau ditanya tentang pengalaman kepemimpinan, mungkin kebanyakan dari orang akan menceritakan keberhasilannya. Namun bagi saya pengalaman yang justru mengubah cara pola pikir saya datang dari sebuah kegagalan. Perkenalkan, saya Intan Mukti Juwita, mahasiswi semester 5 dari program studi Kesehatan Masyarakat, tentunya di peminatan K3, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Saya pernah di posisi memimpin, di mana bekerja paling keras, mengorbankan banyak waktu, namun hasil tidak maksimal. Kesalahannya bukan karena tim saya yang tidak mampu, tetapi karena sistem yang saya jalankan sejak awal tidak tepat. Pengalaman ini saya alami ketika saya ditunjuk dan diamanahi menjadi koordinator di salah satu kelompok akademik yang mana harus mencapai hasil yang maksimal dengan tenggat waktu yang sangat amat ketat, di mana saya sebagai koordinator kelompok merasa sangat bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilannya proyek ini. Di awal, saya merasa cukup percaya diri. Saya membagi tugas, menentukan target, dan berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dalam pikiran saya waktu itu, kepemimpinan berarti bagaimana memastikan semua orang itu harus tahu apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan. Namun seiring berjalannya waktu, realita mulai menunjukkan hal yang berbeda. Dari pesan grup yang tidak direspon, kemudian beberapa anggota mulai tertinggal progresnya, bahkan menjelang tenggat waktu, beban pekerjaan justru menumpuk pada beberapa anggota saja. Dari situlah saya merasa frustasi dan mulai berpikir bahwa masalahnya ada pada individu ataupun anggota yang komitmennya itu berkurang. Namun setelah saya mencoba untuk merefleksikan, saya menyadari bahwa ternyata saya juga melakukan kesalahan sebagai koordinator, yang mana sebagai pemimpin dari sebuah kelompok. Saya waktu itu terlalu fokus pada hasil akhir, namun mengabaikan bagaimana proses kerja tim berjalan. Kemudian saya akhirnya memberikan instruksi, tetapi tidak memastikan apakah pembagian perannya itu sudah sesuai dengan kapasitas anggota yang mana realistis dan adil. Saya hanya menuntut tanggung jawab tanpa terlebih dahulu membangun sistem yang mana itu memudahkan tim ataupun anggota saya untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pada titik ini, cara pandang saya mulai berubah. Saya berhenti untuk menyalahkan individu dan mulai bertanya, kira-kira adakah yang salah dari sistem kerja yang saya bangun dari awal? Saya menyadari bahwa tanpa adanya alur komunikasi yang jelas, kemudian pembagian tugas yang terukur, kemudian membuka ruang diskusi secara terbuka, tim manapun tidak akan dapat bekerja secara optimal. Kepemimpinan bukan hanya soal memberikan arahan, namun bagaimana kita menciptakan sistem kerja yang mana itu memungkinkan orang lain dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian setelah menyadari hal tersebut, saya mulai melakukan perubahan. Saya memperjelas kembali pembagian-pembagian tugas yang mana saya sesuaikan dengan kapasitas anggota masing-masing, supaya lebih realistis dan juga adil. Kemudian saya juga membuka ruang diskusi secara dua arah, yang mana itu tuh sebagai koordinator dari sebuah kelompok bukan hanya menagih progres saja, tapi mendengarkan kira-kira kendala apa saja mereka hadapi sehingga menyebabkan tugas kerja mereka ini menjadi tertinggal ataupun mangkrak. Kemudian saya juga merubah pola komunikasi supaya lebih tertata dan juga tidak reaktif. Walaupun perubahannya itu tidak secara langsung, namun setidaknya setelah perubahan tersebut koordinasi tim itu menjadi lebih mudah, lebih tertata dan juga beban kerjanya lebih merata. Pengalaman ini sangat relevan dengan konsep berpikir sistem dalam kesehatan masyarakat, khususnya di keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana dalam sistem kesehatan, kegagalan itu bukan disebabkan oleh individu, namun dari sistem kerja yang tidak mendukung kinerja tenaga kerja. Sebagai calon kesehatan masyarakat, saya menyadari bahwa kesalahan dari setiap sistem itu tidak hanya berdampak pada individu saja, ataupun berdampak pada kinerja,
tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan dan juga kesejahteraan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam bidang kesehatan itu menuntut bagaimana kita dapat mengelola dan juga mengatur sebuah sistem, tidak hanya mengatur sumber dayanya saja. Dari pengalaman ini, saya menjadi belajar bahwa kepemimpinan itu bukan tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang paling dominan, dan siapa yang paling mengatur. Kepemimpinan adalah siapa yang bersedia untuk mengevaluasi diri, kemudian mengakui kesalahan, dan juga bertanggung jawab atas sistem yang sudah dijalankan. Pengalaman ini menjadi reminder bagi saya bahwa kualitas kepemimpinan itu akan sangat menentukan kualitas sistem yang kita bangun, khususnya di bidang kesehatan. Jalan-jalan, beli tahu isi, jangan lupa dimakan sama nasi. Kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tetapi tentang tanggung jawab terhadap sistem yang kita jalani. Baik teman-teman, jadi begitulah sedikit pengalaman kepemimpinan yang saya alami di usia ini, khususnya di semester 5 di dunia perkuliahan. Saya mau ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun sikap yang menyinggung dan kurang berkenan di hati. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.